Baik rekan-rekan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin pertemuan kita mengenal apa itu Upsheet ya, aplikasi Upsheet yang menggunakan database dari Google Drive atau spreadsheet ya. Kita bisa memasukkan data, kita bisa mengedit, dan kita bisa menghapusnya. Nah, untuk melanjutkannya, kita pada pertemuan kali ini akan membuat sebuah menu dari sebuah aplikasi. Jadi aplikasi kita akan lebih menarik. Oke, saya mulai saja. Kita seperti biasa ya, di Google Drive. Ini saya sudah bikin seperti kemarin ya, untuk kursus dan ikonnya di sini. Kursus isinya seperti ini ya. Kita bikin menu di sebuah aplikasi. Kita membutuhkan yang namanya nama, link, kemudian image. Ya, misalnya saya bikin lagi deh misalnya ya, biar paham. Kosong gitu ya. Kita pastikan di spreadsheet ini kita bikin misalnya aplikasi ahli, misalnya ahli kursus, nama aplikasinya ahli kursus. Nah, di sheet 1 ini kita misalnya ganti nama menjadi menu misalnya ya. Menu. Kemudian kita tambahkan lagi, kita membutuhkan nama klien. Nama klien. Maaf Pak menyela. Ya. Itu nggak ada share screen-nya ya Pak? Oh, oke. Bentar. Share screen. Sudah bisa dilihat? Ya, sudah Pak. Oke. Ya, saya ulangi. Di Upsheet ya, kalau kemarin kan kita sudah bikin cara untuk memasukkan dan mengedit serta menghapus data customer ya. Kita akan membuat sebuah sebuah menu ya, menu di aplikasi agar aplikasi yang kita bikin itu lebih menarik ya. Kita sudah ke Upsheet. Kita bikin nanti seperti ini ya, seperti ini. Di menu nanti syaratnya adalah ada nama, ada link, ada image. Nanti ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube, jadi Anda bisa mengulangi video ini ya. Mengulangi video ini bisa untuk belajar. Ya, seperti ini. Jadi ada nama, ada link. Link ini fungsinya adalah untuk menavigasi menu-menu apa saja yang akan kita tampilkan ya. Jadi ada nama, ada link, ada image. Ini syaratnya ada 3 ya. Image ini adalah gambar-gambar yang akan ditampilkan untuk mewakili sebuah menu tersebut. Oke. Karena di sini saya sudah bikin kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi saya akan bikin lagi agar Anda lebih paham ya. Misalnya saya bikin di ahli kursus ini ya, aplikasi ahli kursus misalnya ya. Anda bisa nanti bikin yang lain ya. Saya bikin satu di sheet pertama ya, kita ganti namanya menjadi menu, kemudian yang kita tambah lagi menjadi nama klien
kemudian kita tambahkan lagi di sheet 3, kita ganti nama menjadi apa, misalnya menjadi materi ya. Kita tambahkan lagi sheet 4 menjadi misalnya fasilitas. Oke, fasilitas. Jadi seperti ini ya. Di menu kita ada misalnya nama, kemudian link, kemudian image ya. Ini kita perbagus saja ya. Untuk nama, misalnya nama-nama yang di sini adalah nama-nama yang ada di sheet-sheet yang ada di bawah ini, yang sebagai nanti sebagai menunya ya. Di sini ada nama klien, namanya harus sama ya. Nama klien, yang keduanya materi, yang ketiganya adalah fasilitas. Untuk linknya ini juga sama ya, tetapi hurufnya harus sama ya, huruf besar semua. Nama klien, kalau tidak sama nanti tidak akan muncul. Materi, fasilitas. Untuk image-nya kita bisa ambil dari Google Drive kita ya. Misalnya di folder icon ini ya. Nah, ini sudah saya siapkan tiga gambar ini. Gambarnya akan seperti ini. Ini untuk materi, ini untuk fasilitas, dan satu lagi untuk customer ya. Oke, gambarnya di sini. Ini kita di upsheet, kita ganti nama, kita copy, Ctrl C, copy, karena kalau tidak begini Anda akan salah penulisannya. Kita paste, terus kita kasih garis miring. Yang kedua adalah icon, kita copy lagi, kita pastekan di sini, paste, kemudian garis miring lagi, nama filenya. Kalau tadi adalah nama klien, berarti customer. Kita ganti nama, ini kita copy, oke, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Kita copy ke bawah. Yang materi berarti di sini materi, kita ganti nama, kita copy, kita ganti di sini customer, diganti dengan materi, kita paste ya. Begitu juga dengan fasilitas ya, di sini kita copy, kita paste di sini. Kenapa? Dan copy paste itu menghindari Anda salah ketik. Kalau Anda bisa aja mengetik gitu ya, tetapi kemungkinan salah itu ada. Tetapi kalau copy paste, kemungkinan salah itu ada tapi kecil ya. Oke, cukup ini untuk bahan-bahan untuk membuat sebuah menu ya di aplikasi ya. Kemudian nama klien masih seperti kemarin ya, nama klien misalnya kalau kemarin apa, data alamat gitu-gitu ya, seperti ini ya, seperti ini, nama tempat lahir ini saya copy aja seperti ini. Kemudian untuk materinya
materinya ini saya copy saja di sini, copy karena saya sudah bikin ya. Nah, seperti ini materinya, bisa Anda isi apa macam-macam, kemudian deskripsi dari materi tersebut, kemudian harga, kemudian image ya, gambar-gambar yang akan merepresentasi dari materi yang ada di sini. Nah, ini karena saya sudah bikin, saya copy saja. Nah, misalnya saya bikin komputer, programmer, menjahit, bengkel, ini ya, saya copy. Saya pastekan di sini ya. Nah, untuk image ini kalau kita ngambil gambar dari Google itu menggunakan link ya. Kalau yang tadi ya, yang di menu tadi kita menggunakan link yang ada di Google Drive ya. Tapi kalau yang di materi ini misal nih saya hapus. Misal kita akan memasukkan gambar tentang bengkel gitu ya, tentang kursus bengkel. Kita cari gambarnya di Google saja. Misalnya kursus bengkel. Nah, kursus bengkel, kita ke image. Nah, kita cari gambar-gambar bengkel. Misalnya ini, misalnya kita klik aja. Nah, misalnya gambar ini, kita klik kanan, kemudian copy image link. Copy image link, kita klik, kemudian kita kembali ke sini, kita pastekan. Nah, seperti itu ya. Nanti image ini akan menampilkan gambar yang ini ya di aplikasi kita. Oke, kita lanjutkan. Kemudian fasilitas juga sama ya, fasilitas ini saya sudah bikin fasilitas. Ngambilnya juga dari Google ya, saya copy saja biar lebih cepat. Copy di sini. Maaf. Misalnya seperti itu ya. Oke, kita sudah jadi kita bikin bikin spreadsheet seperti ini ya. Ada fasilitas, ini bisa Anda karang sendiri, kemudian deskripsi dari fasilitas ya, misalnya tersedia, profesional, maintenance dan lain sebagainya. Untuk gambarnya yang mewakili kita cari di Google ya, caranya seperti tadi. Misalnya tempat parkir ya, kita misalnya tempat parkir gitu ya. Nah, misalnya kita pilih gambar apa, misalnya pilih gambar ini, misalnya tempat parkir. Nah, kita klik kanan, copy image link. Nah, kita masuk ke sini, di sini kita hapus, kita ganti kita ganti yang tadi ya. Oke, selesai dari spreadsheetnya. Kita menuju ke cara pembikinan di aplikasi ya. Kita ke Appsheet, tentunya kita login ya, kita login, kemudian create new application, ahli kursus misalnya. Kategorinya adalah other, choose your data from Google Sheet. Kita cari di Appsheet ya tadi. Nah, ini ahli kursus, kita select, kita tunggu. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi.
Nih gambarnya di loading ya. Gambar inilah yang tadi yang ada di sini tadi di Google Sheet tadi ya, di icon ya, di icon. Oke, muncul di sini. Kemudian langkah berikutnya setelah muncul kita ke data ya, kita cek apakah sudah sesuai ya, nama, teks, link, teks, image ya, image. Oke, sudah sesuai. Kemudian bagaimana cara untuk menampilkan sheet ya, nama klien, materi, fasilitas untuk masuk ke dalam aplikasi kita ya. Ini baru menu saja ya. Kita add ya di data, kita add new data. Kemudian di sini sudah disediakan ya. Ada nama klien, ada materi, ada fasilitas. Kita tinggal klik saja di suggestion ya, di sini nggak perlu kita masuk ke sini lagi ya. Kita add nama klien ya. Source ID-nya ahli kursus, betul ya, ahli kursus ini. Ahli kursus. Kemudian yang dimasukkan worksheet nama klien, kita cek lagi nama klien. Sini nama klien. Oke. Dan terakhir ini kita bisa di nama klien ya, kita bisa update, bisa menambahkan, bisa menghapus ya, bisa mengedit, menambahkan dan menghapus ya. Kalau itu berarti kita add to app ya, tambahkan pada aplikasi data tersebut. Kita klik. Nah, di sini akan muncul nama klien ya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi data ya, materi. Kita klik. Nah, untuk materi karena sifatnya kita informatif, tidak perlu untuk diperbarui, dihapus dan ditambahkan, maka kita pilih yang read only ya. Read only ini jadi tidak bisa add to app karena materi kita yang persiapkan. Tetapi kalau ingin Anda bisa mengedit juga ya tinggal dipilih untuk bisa diedit ya. Kemudian yang terakhir kita masukkan lagi fasilitas ya. Fasilitas di ahli kursus, fasilitas kita pilih yang read only ya, karena hanya sifatnya tidak membutuhkan input dari user ya, kita hanya informatif saja menyampaikan fasilitas yang ada di dalam kursus kita. Oke, add to apps. Oke, ini ada yang centang fasilitas, kita klik. Fasilitas content sensitive data in column. Nah, ini artinya di fasilitas itu ada konten isi yang sensitif ya, yang tadi yang sifatnya image tadi ya, image tadi karena mengambil gambar dari Google ya. Ini cuman peringatan saja, peringatan bahwa ada gambar-gambar yang ditampilkan itu mengambil dari sumber luar atau dari Google tadi. Itu tidak masalah ya, karena ini hanya contoh saja. Setelah itu setelah datanya masuk ya, kita refresh. Deskripsi, tag, fasilitas, teks, row number, image. Oke, setelah datanya masuk semua, maka kita menuju ke view ya. Nah, view kita akan view itu artinya adalah menampilkan data-data yang sudah kita bikin tadi, yang di sini yang kita masukkan ke sini tadi kita akan tampilkan. Kalau di sini kan belum tampil nih, hanya ada datanya tetapi tidak atau belum ditampilkan, makanya kita pilih view untuk menampilkan ya, menampilkan di
di sini tentu saja ya, di lembar aplikasi kita. Caranya bagaimana? Caranya kita tambahkan add view ya, tambahkan add view. Nah, di sini yang belum ada apa? Menu sudah ada, nama klien sudah ada, materi ya, materi belum ada, kita tambahkan ya, bentuknya seperti ini. Kita bikin galeri saja, nah biar lebih bagus ya tampilannya. Kemudian kita tambahkan lagi apa yang belum, materi, menu, nama klien, fasilitas. Fasilitas kita masukkan, ada tempat parkir. Nah ini tempat parkir ini yang tadi, yang gambar kita cari di Google tadi ya, fasilitas. Oke, ini di sini ada view-nya, ada primary navigation, ada menu navigation, ada reference view. Kalau galeri biasanya masuknya ke menu navigation, kita bikin pindahkan ke yang atas dulu saja ya. Nah, primary navigation adalah yang di sini ya. Bawah sini ada nama klien, menu, fasilitas, materi. Ini sudah ada semua. Nah, karena di sini menjadi materi list ya, ini materi list, karena di sini adalah materi, ini materi jadi materi list, kita hapus listnya jadi materi saja. Oke, terus fasilitas galeri pun juga galerinya kita hapus. Oke, ini sudah ada materi, fasilitas, ada menu, tadi ada nama klien. Nama klien seperti pertemuan yang terdahulu, ada nama misalnya dia Pitaloka misalnya, alamatnya Jalan Haji Sueb nomor 3A Jakarta Pusat, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir, tanggal lahir belum di ini ya. Oke, nah, ini berarti kita ke data dulu, ke nama klien. Lah ini kita belum identifikasikan ya, alamat. Kalau nama adalah name ya, seperti yang pertemuan pada ini menjadi long text ya, tempat lahir menjadi teks, tanggal lahir menjadi date ya, jenis kelamin menjadi enum list, HP menjadi phone ya, untuk enum list. Kalau kemarin ada agama ya, ini saya persingkat saja, enum list laki di sini perempuan ya, sifatnya adalah button, kemudian di done. Oke, kita save dan reload. Nah ini akan ini, misalnya dia tanggal lahir Jakarta. Nah ini sudah ada. Oke, misalnya sini perempuan apa misalnya, kita save, kita tambahkan lagi namanya Budi. Di Bogor misalnya, pilih tahunnya
save. Oke. Oke ya, jadi ada materi, ada fasilitas, ada menu yang tadi kita bikin, nama klien. Nah, ini sudah terlihat semua ya, rekan-rekan. Cuman apa gunanya kalau ada di sini tombol, kemudian juga di sini ada menu ya. Harusnya nama klien gini harusnya nyambung dengan nama klien. Kemudian di materi juga harus nyambung ke materi. Ini kan belum ada ini. Ya, bagaimana cara untuk menyambungkannya? Oke, kita menuju ke action. Ya, ini ada data, ada view, ada action. Kita ke action. Nah, kita bikin action baru. Nah, ini kita tidak usah perhatikan. Kita ke action, kemudian ke add action. Kita create new action karena di sini kita tidak mau suggestion ya, kita bikin baru ya, action baru agar tombol menu bisa difungsikan. Oke, create new action. Nah, judul actionnya misalnya apa? Misalnya kembali ke menu. Misalnya nama actionnya kembali ke menu. Pastikan di tombol record adalah menu ya. Kemudian do this, ini kita pilih go to another view within this app ya, menuju ke view aplikasi yang lain ya. Kita pilih go to another app, kemudian targetnya kita isi bentuk pemrograman ya, tapi ini kita ikuti example saja, kita hanya menampilkan data. Kita ke example ya, kita pilih link to view ya, link to view ya. Kita insert link to view ya, example-nya kita insert di sini. Oke, insert di sini link to view sudah muncul di sini. Kita hapus yang di tengah karena ini hanya example, kita hapus ya. Kita pindah ke data explorer ya. Ini ada argumen yang salah karena kita belum ngisi isinya ya, belum ngisi datanya. Dari example kita klik ke data explorer. Nah, apa yang akan kita tampilkan di menu yaitu yang link tadi, link insert ini tadi, insert ya, kita insert. Nah, ini sudah menjadi oke. Link yang kita bikin di awal tadi kawan-kawan ya, di menu kita butuh yang namanya link ini ya, link ini nama klien, materi, fasilitas, yang ini di sini materi dan fasilitas. Oke. Ini kita munculkan di sini. Link to view, link dari insert dari link daripada menu. Kalau sudah kita save. Kalau sudah, tadi kembali ke menu, go to another view with this app, kemudian link to view, kita kembali lagi ke view. Kalau sudah di action ini sudah selesai, kita ke view ya, kita ke menu, masih ke menu, kita cari yang paling bawah namanya behavior atau kebiasaan ya, behavior row selected. Behavior nih ya, behavior kita ke bawah, kita cari row selected ya, kita pilih yang kembali ke menu yang kita bikin di action tadi ya, kembali ke menu yang ke action tadi. Ini action kita kan bikin ini ya, bikin action tadi. Nah, ini kita bikin action yang ini tadi
ya, kembali ke menu. Nah, kita panggil di view bagian menu, bagian behavior, kembali ke menu. Oke, kalau sudah kita save. Ini nama klien ya, materi. Nah, ini sudah ngelink ya, menu, fasilitas sudah ngelink ya, materi ini sudah ngelink, kembali lagi ke menu. Nah, kemudian untuk menghilangkan yang di bawah ini, karena di sini sudah ada, kenapa harus ada di sini ya, ini berarti kan double. Nah, kita ke sini view ya, kita ke view, kita akan hilangkan misalnya materi, kita nggak usah, kita cari di materi. Kita pindah ya, move to reference view, pindah ke bawah ya, ke reference view ini, move to reference view. Materinya sudah hilang di sini. Kemudian kita fasilitas, kita pindah juga ya, fasilitas kita pindah reference view. Kemudian nama klien kita pindahin juga ke reference view ya, agar di sininya bersih ya, menu itu di sininya nggak ada tombol lagi, kita hanya mengaksesnya dari sini saja, sini menu, fasilitas, menu ya, balik-baliknya ke situ. Oke, kemudian sudah selesai ya untuk membuat menu ya. Kemudian untuk mempercantik tampilan aplikasi kita ke setting ya. Kalau kita sudah tadi bermain di data, di view, kemudian di action, kita ke setting ya. Ke setting kita pilih ke theme and brand ya. Kita pilih theme and brand. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Ini bisa di dark supaya yang gelap-gelap. Ini kemudian ada hijau ya. Ini tombolnya berubah menjadi hijau misalnya, atau logonya Anda bisa bikin sendiri ya, di custom, dibikin sendiri misalnya, dipilih. Nah, ini misalnya, kemudian launch image-nya Anda pilih yang mana, atau custom Anda bikin sendiri ya, background image-nya Anda bikin sendiri, custom boleh ya. Kemudian show name and header ya, misalnya begini, ini ada menu di sini, atau logonya ditampilkan di sini, ada logo, ada menu ya. Terus stylenya dirubah ya, misalnya dibikin seperti ini ya, hijau gini, atau orange, merah, atau custom, Anda bisa custom warna sendiri ya. Silakan. Kemudian jenis filenya, jenis fontnya kita bisa pilih misalnya Tangerine, nah, tulisan yang kayak gini yang nggak bisa dibaca gini ya, bikin pusing, kita ganti aja misalnya ini, atau gini ya. Dan masih banyak lagi ya, data segala data. Bisa Anda coba-coba. Nah, kita sudah selesai rekan-rekan, silakan rekan-rekan untuk eksplorasi ya, cara bikin aplikasi seperti ini ya. Kita sudah ada di sini. Kita menu lagi. Misalnya menu di sini fontnya mau diganti menjadi ikonnya menjadi di menu sini ya, di view ya, di view menu paling bawah display icon, kita misalnya mau rubah ke misalnya seperti ini.
tampilannya jadi seperti ini ya. Oke, begitu saja rekan-rekan untuk aplikasinya ya. Nanti silakan Anda berekspresi, bereksplorasi sendiri